petugas dari kami, petugas bea cukai saya udah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong besar dengan Pak Sinmi dan menterinya. Tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang harus diperbaiki. Selamat siang teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Pak. Nggak tadi. Pengecilan pembayaran pajak itu gimana Pak? Nanti strateginya bagaimana supaya nggak terjadi lagi Apa nih? kasus pengecilan pembayaran pajak Pak? Pengecilan. Yang di Kejaksaan Yang di Kejagung Pak. Yang di Kejagung. Teks amnesti ya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kejaksaan Agung kan sedang meriksa ya. Saya sih nggak ikut campur, kita lihat aja datanya seperti apa, dia seperti apa. Tapi kalau saya lihat kalau teks amnesti kan itu kan pengampunan pajak. Nggak terkait teks amnesti Yang penghasilan pajak Pak. Oh, yang pengecilan nama nih? yang diperiksa Kejagung bukan soal teks amnesti Pak, jadi soal pengecilan pajak. Dan pajak dari Jadi nilai pajaknya nggak sesuai sama pajak yang sah. tahun berapa itu? 2016 sampai 2020 Pak. Oh, saya belum tahu itu, saya pelajarin. Ini saya belum tahu. Tadi dari penjelasan ke DPR artinya outlook defisit untuk tahun ini masih sesuai ya Pak dengan yang Defisit pasti akan di bawah 3%. Jadi masih ini yang paling penting adalah gini. Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda kan tahu sampai September itu kan melambat sekali, sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis kan pajaknya juga, artinya bisnis juga melambat, pajak juga melambat. Nah, waktu itu ketika seperti itu, saya nggak bisa naikin pajak. Kenapa? Itu langkah yang nggak bijak. Kita harus kontrasiklika untuk membalikkan ekonomi dari turun ke depan. Jadi kita biarkan apa adanya, sambil kita perbaikin cara pengumpulan pajak kita. Jadi saya tidak menaikkan pajak, ada pajak-pajak baru dan rate-nya juga naikin. Supaya itu kan secara nggak langsung berstimulus ke masyarakat dan perekonomian. Nah, dan dengan cara seperti itu ya normal lah kalau pajaknya sesuai dengan target. Tapi ke depan kalau kita kan ekonomi udah mulai balik, kan sekarang udah balik nih. September akhir, Oktober, November udah agak kencang nih ekonominya. Dan tahun 2026 nanti juga udah lebih bagus lagi kalau kita bisa jaga momentum pertumbuhan yang tadi terjadi. Harusnya masalah pajak bukan masalah isu besar lagi. Pak pajaknya? Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah 3% PDB. Selain reformasi di bidang ada korteksnya update Pak. berapa outlook shortfall pajaknya berapa? Ada, tapi nggak akan saya kasih Anda. Yang saya jaga adalah anggarannya berkesinambungan dan dampak ekonominya masih cukup besar. Kamera Pak, kalau Lapser kan 4,2% pas shortfall itu masih sama atau? Kenapa? Kalau dari Lapser dibanding PBS itu 4,2%, masih segitu shortfallnya Pak? Apa naik? Mungkin di kisaran segitu, nanti kita lihat seperti apa. Kan Oktober, November, Desember tuh udah beda kan kondisi ekonominya. Saya pikir sih akan lebih baik dibanding perkiraan sebelumnya. Selain soal pelabuhan. korteks Pak, apalagi reformasi perpajakan yang mungkin akan coba ditekankan biar tidak ada manipulasi pajak lagi di kemudian hari Pak. Ini fokus Kita akan perbaiki cara pengumpulan pajak. Korteks lagi betul, sebentar lagi betul. Nanti saya juga akan lihat turun ke bawah ke setiap kantor pajak, melihat apa sih masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau sekarang mereka kan nggak fair juga. Kenapa? Sebelumnya kan ekonomi lebih susah. Kalau lagi susah orang dikejar juga susah. Kan duitnya juga nggak ada, untungnya nggak ada. Ya gitu kira-kira begitu. Jadi jangan mulai pengumpulan pajak dalam keadaan normal. Karena waktu itu kita ekonominya lebih lambat. Kalau angkanya itu cukup signifikan. Pak soal impor Pak soal impor beras ilegal, Pak beras impor ilegal masuk ke pelabuhan. Yang Bandara Morowali Pak, ini kan belum ada petugas bea cukai sama imigrasi. Nah, nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya udah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong besar dengan Pak Sinmi dan menterinya. Tapi saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang harus diperbaiki. Bapak soal BMK dana desa.
Nanti hari Senin akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara ngadunya seperti apa, persyaratan seperti apa. Nanti kan kita pilih yang mana yang kita bisa bereskan lebih cepat. Minggu depannya saya mulai sidang dengan para yang ngadu tadi. Nanti kita akan panggil yang ngadu siapa, yang diadukan siapa, atau ada pemerintahnya. Kalau di pemerintah kan kementerian yang mana yang menghambat program mereka, nanti kita bereskan nanti seperti itu. Atau kalau bisnis to bisnis juga sering kan, bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering kita damaikan di situ, kita beresin di situ. Yang penting investasinya harus berjalan dengan baik. Nanti kalau di situ nanti ada peraturan yang mengganggu, nanti kita perbaiki dengan lewat Pokja 3-nya, Satgas 3-nya. Pak, soal beras impor ilegal itu masuk di pelabuhan Sabang sama di pelabuhan Batam, itu bea cukai gimana caranya untuk kita akan beresin. Jadi bea cukai saya udah panggil mereka, bukan kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Depan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sampai kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman lah. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Ada potensi nggak? Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Berarti tidak ada potensi ada baru dana desa Pak, itu kan pencairannya cuma bisa dilakukan setelah Komdes berdiri ya Pak di desa itu gimana? Siapa ya? Aturan siapa tuh? Aturan yang saya tahu ya itu. Dana desa kan sebagian dipakai untuk bayar operasi pramuka. Nanti kita lihat seperti apa ininya. Tapi pada dasarnya yang ada di tangan saya sekarang adalah dari 60 triliun 40 dipakai untuk nyicil pinjaman koperasi desa Merapati KDMP maupun koperasi kelurahan. Pak, satu lagi Pak. Pak, legalisasi thrifting udah nggak ada kelanjutan. Akibat bandar yang di mana rumah itu Pak, apakah Bapak sudah memberitakan berapa kerugian yang terjadi Pak? Apakah sudah ada hitung-hitungannya Pak dengan adanya bandara yang tidak tanpa bea cukai ini Pak? Belum, nanti akan kita lihat. Berapa lama bisa memberikan ini? Jadi kalau kita diminta masuk ya cepat sih masuknya, cuma sekarang belum ada perintah. Saya legalisasi thrifting Pak, nggak ada kelanjutan Pak? Thrifting nggak ada tindakan kelanjutannya. Yang penting ya tadi, karena kan minta saya memperbaiki bea cukai, semuanya gitu kan, pajak. Ya kerjanya begitu, barang seluruh pada ditangkepin, yang keluar juga nggak boleh nipu. Jadi pendapatan untuk pemerintah akan maksimal. Jadi bukan thrifting baju aja, nanti kita akan masuk ke baja, besi baja ya, sepatu, apa lagi? Itu yang tekstil, baju baja, sepatu. Utamanya itu yang barang-barang ini. Kalau yang keluar CPO, batu bara, nanti kita lihat apakah laporannya betul apa enggak. Kita sedang mengembangkan sistem IT yang lebih canggih lagi. Kerja ke depan aman. Terima kasih ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.